Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema menarik mantan pulang dengan kekuatan koneksi pikiran. Ya. Nah, jadi mungkin kita bertanya-tanya, sesungguhnya kekuatan pikiran kita ini bisakah menarik mantan kembali kepada kita saat satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memikirkan dia. Ya. Kan ada tuh yang telepon nggak bisa, wong diblokir. Chatting media sosial juga nggak bisa, wong diblokir. Apalagi kemudian, misal apalagi mau ketemuan, ya. Bahkan kita nggak tahu sekarang mantan pindah ke kota mana. Kita tanya kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya, semuanya bilang tidak tahu sekarang mantan berada di mana, kan gitu, ya. Nah, bahkan juga ada yang sekarang mantannya sudah punya pasangan baru, atau mantannya memang sejak jauh-jauh hari sudah berselingkuh, ya. Sehingga ketika dia berusaha untuk mengontak mantannya sekarang, bagaimana caranya? Wong misal kemana-mana mantan selalu bersama dengan pasangannya yang baru, dan mantan selalu handphonenya dipegang oleh pasangan barunya. Jadi kalaupun misalnya kita ganti nih nomor telepon, telepon kita diangkat, yang mengangkat adalah pasangan barunya mantan. Jadi betul-betul tidak ada yang bisa kita lakukan lagi untuk bisa menarik mantan kembali, kecuali tadi dengan memikirkannya. Karena apa? Karena memang ketika seseorang masih memikirkan, maka masih akan terus terjadi koneksi pikiran antara orang yang memikirkan dan orang yang difikirkan. Nah, maka pertanyaannya, bisakah kekuatan pikiran kita untuk menarik mantan kembali? Kalau pertanyaannya, kekuatan pikiran kita untuk menarik mantan kembali, bisakah? Jawabannya bisa, insya Allah. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya tadi, koneksi pikiran, apakah bisa menarik mantan kembali? Mungkin saja bisa, tetapi dibutuhkan energi yang sangat besar. Karena ketika kita memikirkan seseorang, memang terjadi koneksi antara pikiran kita dengan pikiran dia, yang disebut dalam penelitian Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield ya, sebagai interbrain atau koneksi pikiran. Nah, ketika kita memikirkan mantan, maka secara otomatis pikiran kita dan pikiran mantan langsung terkoneksi. Ya. Mantan mengetahui, memahami bahwa kita sedang memikirkannya dengan intuisinya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti tentang sesuatu tanpa harus membaca, tanpa harus melihat,
tanpa harus mendengarkan. Itu namanya intuisi. Nah, jadi ketika kita menggunakan koneksi pikiran kita itu, maka itu akan berpengaruh kepada mantan. Tetapi apakah energinya cukup untuk menarik mantan kembali? Jadi ketika kita mengirimkan sinyal dari pikiran kita ke pikiran mantan, itu mungkin kira-kira kekuatan sinyalnya 5 lah. Yang membuat mantan jadi teringat kita, yang membuat mantan jadi kepikiran kita, dan seterusnya. Tetapi untuk bisa menarik mantan kembali, mungkin sinyal yang kita butuhkan kekuatannya 1 juta. Ya, artinya kalau cuma dengan memikirkan mantan, kita bisa membuat mantan teringat kepada kita, kita bisa menyebabkan mantan paling tidak memikirkan kita, ya. Tetapi tidak sampai kemudian membuat mantan balik kepada kita. Kalau kita menginginkan mantan balik, nah, yang akan mengantarkan dia pulang itu bukan koneksi pikiran, ya, kepada pikiran. Tetapi ketika pikiran kita itu naik ke langit sebagai doa. Nah, itu hebatnya pikiran manusia. Maka saya bilang tadi, apakah kekuatan pikiran manusia bisa membawa mantan kembali? Jawabannya insya Allah bisa. Nah, jadi ketika kita memikirkan seseorang atau memikirkan misal menikah nih dengan mantan, maka apa yang kita pikirkan itu, ya, energinya itu akan memancar kemana-mana. Ada yang memancar secara horizontal, ada yang memancar secara vertikal. Yang memancar secara horizontal itu sinyalnya sampai kepada mantan. Jadilah mantan kepikiran kita. Terjadi koneksi pikiran antara kita dengan mantan. Dengan intuisinya mantan tahu, oh kita sedang membayangkan nih menikah dengan dia. Ya. Nah, hebatnya apa yang kita pikirkan itu juga kita pancarkan secara vertikal, naik ke langit, menjadi doa. Nah ini nih, yang naik ke langit inilah yang kemudian akan membawa mantan kembali kepada kita. Karena sesungguhnya apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, itu adalah doa. Iza tamanna ahadukum falyaksir, fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, falyaksir, perbanyaklah. Maksudnya perbanyaklah berangan-angan yang baik. Perbanyaklah berangan-angan apa yang kita inginkan. Fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena sesungguhnya saat dia berangan-angan itu, dia sedang berdoa. Dia sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah azza wa jalla. Ya. Nah, jadi ketika kita membayangkan menikah dengan mantan, maka apa yang kita bayangkan itu, ya, kita pancarkan ke langit juga. Para malaikat melihat tuh apa yang kita pikirkan itu, dan mereka juga insya Allah ikut mengaminkan. Dan apa yang kita bayangkan yang baik-baik tadi naik ke pintu langit dan menjadi doa. Dan ketika Allah kabulkan apa yang kita bayangkan tadi, karena itu juga adalah doa, itulah yang menjadi sebab mantan akan kembali. Ya. Karena itu kita itu berdoa dengan hati, berdoa juga dengan lisan, dan juga berdoa dengan pikiran. Karena itu kalau kita menginginkan mantan kembali, ya, bayangkan yang baik-baik. Bayangkan menikah dengan mantan, bayangkan mantan balik sendiri, bayangkan mantan minta balik duluan. Ya, insya Allah kalau hati kita masih menginginkan mantan,
lisan kita mengucapkan doa agar mantan kembali, pikiran kita juga ketika teringat mantan, membayangkan mantan menjadi jodoh kita, insya Allah mantan akan kembali sebagai jodoh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.